Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai sistem manajemen perpustakaan. Materi pertama yaitu mengenai analisis kebutuhan. Pertama, pengelolaan koleksi buku. Sistem ini harus mampu mencatat dan mengelola seluruh koleksi buku secara efektif, mencakup detail lengkap seperti judul, penulis, penerbit, tahun terbit, kategori, dan nomor ISBN. Selanjutnya yaitu peminjaman dan pengembalian buku. Sistem ini harus mendukung proses peminjaman dan pengembalian buku dengan mencatat informasi penting seperti siapa yang meminjam, kapan buku dipinjam, dan kapan harus dikembalikan. Yang ketiga, pengelolaan anggota perpustakaan. Sistem ini harus mampu mencatat data anggota perpustakaan secara lengkap, mencakup informasi kontak, riwayat peminjaman, dan status keanggotaan sehingga informasi dapat dengan mudah diperbarui dan diakses. Yang keempat, pengingat pengembalian buku. Sistem yang mengirimkan pengingat kepada anggota mengenai peminjaman dan pengembalian buku membutuhkan integrasi dengan layanan email atau SMS. Selanjutnya, laporan dan analitik. Sistem ini harus menyediakan laporan dan analitik yang menyeluruh mengenai koleksi buku serta aktivitas peminjaman dan pengembalian yang dapat membantu pengelola perpustakaan dalam membuat keputusan yang lebih baik. Dan yang terakhir, keamanan data. Sistem ini harus memastikan keamanan data buku dan anggota dengan melindungi dari akses yang tidak sah. Selanjutnya yaitu penerapan layanan antar muka pengguna. Antar muka perpustakaan yang user-friendly dengan desain UI/UX yang intuitif dan responsif memudahkan anggota perpustakaan dalam mencari dan meminjam buku serta membantu pengelola dalam manajemen inventaris dan pemantauan peminjaman. Yang kedua, manajemen basis data. Sistem basis data yang efisien untuk menangani data buku dan anggota dapat menggunakan database relasional seperti MySQL atau PostgreSQL atau database NoSQL seperti MongoDB, tergantung pada skala dan jenis data yang dibutuhkan. Yang ketiga, sistem peminjaman dan pengembalian. Modul yang memungkinkan peminjaman dan pengembalian buku secara efisien membutuhkan implementasi CRUD, Create, Read, Update, Delete. Untuk mengelola transaksi tersebut, memastikan bahwa setiap langkah dalam proses peminjaman dan pengembalian dapat dicatat, diperbarui, dan dilacak dengan mudah. Yang terakhir, keamanan dan privasi. Sistem harus memastikan keamanan data buku dan anggota termasuk perlindungan terhadap akses yang tidak sah. Rancangan sistem dan layanan teknologi informasi. Kebutuhan fungsi layanan. Yang pertama, manajemen buku. Ada tambah buku, yaitu menambahkan buku baru ke dalam sistem perpustakaan. Kemudian edit buku, yaitu mengedit informasi buku yang sudah ada. Selanjutnya, hapus buku, yaitu menghapus buku dari sistem perpustakaan. Dan yang terakhir, pencarian buku, yaitu mencari buku berdasarkan judul, penulis, kategori, atau ISBN. Yang kedua, manajemen anggota. Itu terdapat registrasi anggota, menambah anggota baru ke dalam sistem perpustakaan. Selanjutnya, edit anggota, yaitu mengedit informasi anggota yang sudah ada. Yang ketiga, menghapus anggota dari sistem perpustakaan. Dan yang terakhir, pencarian anggota, yaitu mencari anggota berdasarkan nama atau nomor anggota. Yang ketiga, peminjaman dan pengembalian. Yang pertama ada peminjaman buku, yaitu mencatat peminjaman buku oleh anggota. Yang kedua, pengembalian buku, yaitu mencatat pengembalian buku oleh anggota. Dan yang terakhir, riwayat peminjaman, melihat riwayat pinjaman dan pengembalian buku. Dan yang keempat, pengingat pengembalian buku. Di dalam ini terdapat notifikasi pengingat, yaitu mengirimkan notifikasi kepada anggota mengenai tanggal pengembalian buku yang mendekat. Selanjutnya yaitu pengaturan notifikasi, mengatur frekuensi dan metode notifikasi, bisa email atau SMS. Selanjutnya yang kelima yaitu pelaporan dan analitik. Terdapat laporan peminjaman, yaitu membuat laporan mengenai jumlah buku yang dipinjam dalam periode tertentu. Yang kedua, laporan pengembalian, yaitu membuat laporan mengenai buku yang dikembalikan dalam periode tertentu. Dan yang terakhir, laporan inventaris, yaitu menyediakan laporan mengenai status inventaris buku. Yang keenam, keamanan dan akses, berisi tentang autentikasi pengguna, sistem login untuk mengamankan akses ke sistem, dan manajemen hak akses, yaitu mengatur hak akses pengguna berdasarkan peran, bisa admin, staf, atau anggota.
Selanjutnya, kebutuhan tingkat layanan, ada ketersediaan, kinerja, keamanan, skalabilitas, dan pemeliharaan. Ketersediaan contohnya yaitu sistem harus tersedia 24/7 dengan downtime maksimal 1% per bulan. Kinerja yaitu waktu respon untuk pencarian buku dan anggota harus kurang dari 3 detik. Selanjutnya, keamanan. Data anggota dan buku harus dienkripsi dalam penyimpanan dan selama transmisi. Skalabilitas yaitu sistem harus mampu menangani peningkatan jumlah anggota dan buku hingga 10.000 entry tanpa penurunan kinerja yang signifikan. Dan yang terakhir, pemeliharaan yaitu sistem harus mudah di-maintain dengan dokumentasi lengkap untuk pengguna dan pengembang. Baik, materi selanjutnya yaitu rancangan layanan. Berikut ini adalah flowchart untuk pendaftaran anggota. Selanjutnya ada flowchart pencarian dan peminjaman yang terdapat input, proses, dan output. Berikutnya ada flowchart pengembalian buku. Bisa dilihat di layar, itu ada input, proses, dan output. Dan yang terakhir ada flowchart pengelolaan buku yang dapat dikelola oleh admin. Ini hasil gambaran antarmuka pengguna sistem manajemen perpustakaan untuk pendaftaran anggota, pencarian buku, dan peminjaman buku. Kemudian ada lanjutan dari gambaran UI peminjaman buku, pengembalian buku, dan terakhir pengelolaan buku. Data atau informasi yang digunakan dan dikelola. Yang pertama ada data buku yang berisi ID buku, judul, penulis, penerbit, tahun terbit, genre, dan status. Yang kedua ada data anggota yang berisi ID anggota, nama, alamat, nomor telepon, email, tanggal bergabung. Dan yang ketiga ada data peminjaman yang berisi ID peminjaman, ID buku, ID anggota, tanggal pinjam, dan tanggal kembali. Yang keempat ada data petugas yang berisi ID petugas, nama, posisi, nomor telepon, dan yang terakhir email. Analisis kesiapan organisasi. Manfaat bisnis yang ingin dicapai, yang pertama ada peningkatan efisiensi operasional, yang terdapat otomatisasi proses, pengurangan kesalahan manusia, akses informasi yang lebih mudah, dan pengingat otomatis. Yang kedua ada pengelolaan dan pemeliharaan data yang lebih baik, yang terdapat sentralisasi data dan keamanan data. Yang ketiga ada peningkatan pengambilan keputusan, itu adalah ada laporan dan analitik dan pelacakan inventaris yang akurat. Yang keempat, ada peningkatan kepuasan anggota yang terdapat layanan yang lebih responsif dan interaksi yang lebih baik. Rencana siklus layanan. Pengelolaan layanan TI. Yang pertama, itu ada perencanaan dan pengembangan yang terdapat analisis kebutuhan, desain sistem, dan pengembangan sistem. Yang kedua, ada pengujian dan implementasi, terdapat pengujian unit, pengujian integrasi, pengujian sistem, dan implementasi. Dan yang terakhir, ada operasi dan pemeliharaan. Yang pertama ada pemantauan sistem, kedua pemeliharaan preventif, dan yang terakhir pemecah masalah. Selanjutnya ada manajemen risiko. Yang pertama ada identifikasi risiko, yaitu analisis risiko dan klasifikasi risiko. Yang kedua ada mitigasi risiko, yaitu rencana kontingensi dan backup dan pemulihan. Dan yang terakhir ada pemantauan risiko, yaitu pemantauan berkala dan penilaian risiko ulang. Pelatihan dan pengembangan sistem terbagi menjadi 3. Yang pertama ada pelatihan awal atau pelatihan pengguna dan admin, dan kedua ada pelatihan berkala, program pelatihan lanjutan dan update pelatihan, dan ketiga ada dokumentasi dan sumber daya, yaitu dokumentasi pengguna dan portal bantuan.
Di sini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan perubahan. Pengelolaan perubahan terbagi menjadi 3. Yang pertama ada proses manajemen perubahan, kedua ada implementasi perubahan, dan ketiga ada evaluasi setelah implementasi. Nah, proses manajemen perubahan yang pertama ada permintaan perubahan atau buat suatu prosedur untuk mengajukan dan mengevaluasi serta menyetujui permintaan perubahan. Poin kedua ada evaluasi dampak. Evaluasi dampak perubahan terhadap sistem dan pengguna sebelum implementasi. Nah, di sini ada implementasi perubahan. Implementasi perubahan itu terbagi menjadi 2 poin. Yang pertama ada rencana implementasi atau buat rencana implementasi yang dirinci untuk perubahan yang disetujui, termasuk jadwal, sumber daya, atau langkah-langkah yang diperlukan. Poin keduanya itu komunikasi perubahan atau komunikasikan perubahan kepada semua pemangku kepentingan yang relevan sebelum diimplementasi. Dan ketiga ada evaluasi setelah implementasi, terbagi menjadi 2 poin. Pengujian dan validasi. Dilakukan pengujian dan validasi setelah implementasi perubahan untuk memastikan tidak ada masalah yang timbul. Nah, lalu poin kedua itu ada umpan balik pengguna. Kumpulkan umpan balik dari pengguna setelah perubahan diimplementasikan untuk mengevaluasi keberhasilan dan mengidentifikasi area. Di sini ada pemantauan dan evaluasi kinerja. Pemantauan dan evaluasi kinerja terbagi menjadi 3. Yang pertama ada pemantauan kinerja sistem, terbagi menjadi 2 poin. Poin pertama yaitu indikator kinerja. Tentukan indikator kinerja utama atau KPI untuk memantau kinerja sistem. Poin kedua, laporan kinerja. Buatlah laporan kinerja sistem secara berkala untuk menilai apakah sistem memenuhi tujuan yang ditetapkan. Lalu yang kedua ada evaluasi penggunaan, terbagi menjadi 2 poin. Yang pertama ada analisis penggunaan. Analisis penggunaan sistem oleh staf dan anggota perpustakaan untuk mengidentifikasi pola pengguna dan area peningkatan. Lalu poin keduanya survei kepuasan. Lakukan survei kepuasan pengguna untuk mengumpulkan umpan balik mengenai pengalaman pengguna dengan sistem. Lalu yang ketiga ada tindakan perbaikan, terbagi menjadi 2 poin. Poin pertama yaitu rencana perbaikan atau buat dan implementasikan rencana perbaikan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi kinerja. Lalu poin kedua, penyesuaian sistem. Lakukan penyesuaian sistem pada sistem atau proses operasional untuk meningkatkan kinerja dan kepuasan pengguna. Sekian presentasi dari kelompok 6. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.